Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Rustadewi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini akan menjelaskan tentang basis data bab menampilkan data dari banyak tabel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, dapat menulis statement select yang mengakses data ke lebih dari satu tabel dengan menggunakan operator join. Yang kedua, menampilkan data yang tidak memenuhi kondisi join dengan menggunakan operator outer join. Ketiga adalah melakukan join terhadap tabel itu sendiri atau self join. Yang pertama kita bahas adalah mendapatkan data dari banyak tabel. Seringkali kita perlu menggunakan data yang berasal dari banyak tabel, tidak hanya berasal dari satu tabel saja. Semisal, nomor pegawai EMP0 hanya ada di tabel pegawai atau EMP, nomor departemen DEP0 ada di tabel EMP dan tabel departemen DEP, dan nama lokasi departemen hanya ada di tabel departemen atau DEP. Yang pertama kita bahas tentang join. Untuk mendapatkan data dari dua tabel atau lebih, maka tabel-tabel tersebut harus dihubungkan terlebih dahulu, atau dengan kata lain harus dilakukan join terlebih dahulu. Bentuk umum join adalah sebagai berikut. Perhatikan di sini tabel titik kolom koma tabel 2 titik kolom. Di sini dilakukan join where dimana tabel titik 1 kolom sama dengan tabel titik 2 kolom. Cartesian product. Cartesian product dibentuk pada saat pertama kondisi join diabaikan, kedua kondisi join tidak valid, dan ketiga semua baris dalam tabel pertama dijoinkan ke semua baris dalam tabel kedua. Kita lihat contohnya. Yang pertama, tampilkan nama pegawai dan nama departemen tempat di mana pegawai tersebut bekerja. SQL-nya select iname, nama pegawai, diname, nama departemen, from EMP, dep. Maka hasilnya akan diketahui seperti ini. Selanjutnya, equi-join. Misal pada tabel EMP kita memiliki primary key M0. Di sini M0. Kemudian memiliki foreign key berupa dep0. Ini dep0, di mana dep0 ini merupakan primary key dari tabel yang lain, yaitu tabel dep. Relasi antara EMP dan dep disebut equi-join. Perhatikan contoh percobaan ini. Pertampilkan nomor pegawai emp.m0, nama pegawai emp.iname, nomor departemen emp.dep0, dan lokasi departemen dep location from emp, dep, where emp.dep0 sama dengan dep.dep0. Ini disebut equi-join. Maka hasilnya adalah seperti ini. Menambahkan kondisi pencarian dengan operator AND. Operator logika AND or NOT bisa digunakan pada kondisi pencarian yang ada pada klausa where. Perhatikan percobaan kali ini. Tampilkan nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen, dan lokasi departemen dari pegawai yang bernama King. Select emp.em0, emp.dino, emp.iname, emp.dep0, dep location from emp, dep, where emp.dep0 sama dengan dep.dep0 and init gap. Ini maksudnya ada data yang ada di tabel iname, maksud saya di kolom iname di init gap kan semua dalam bentuk huruf besar atau kapital semua, sama dengan King.
Karena di sini tidak ditulis dengan huruf besar semua, maka kita harus menggunakan init cap. Karena data yang asli adalah, atau di data yang ada di dalam kolom init tersebut itu adalah data yang menggunakan huruf kapital semua. Maka perhatikan hasilnya, didapat King, depth-nya 10, location-nya New York. Selanjutnya, penggunaan tabel alias. Query dapat disederhanakan dengan menggunakan tabel alias. Contoh query berikut. Select emp.no, emp.nom, emp.ename, emp.depno, dep.log from emp, dep where dep emp.depno sama dengan dep.depno. Dengan menggunakan tabel alias akan diubah sebagai berikut. Select i.empno, i.enam, i.depno, d.log. I dan D di sini dapat dari from emp dialiaskan dengan i, dep dialiaskan dengan d. Where i.depno sama dengan d.depno. Perhatikan perbedaannya. Selanjutnya, non-equijoin. Relasi antara dua tabel disebut non-equijoin jika kolom pada tabel pertama berkorespondensi langsung dengan kolom tabel kedua. Perhatikan contoh berikut, tampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut. Grade ada pada tabel cell grade. Di sini kolom sel pada tabel IMP berkorespondensi langsung dengan losal dan hisal pada tabel cell grade, yang nantinya akan memberikan suatu nilai grade yang bersesuaian. Tabel cell grade terdiri dari kolom grade dan losal serta hisal. Perhatikan pada percobaan kali ini, tampilkan nama pegawai, gaji, dan grade dari gaji pegawai tersebut. Grade ada pada tabel cell grade. Setelah saya jelaskan dari mana tabel cell grade itu, dan terdiri dari kolom grade, losal, dan hisal, maka kita tulis SQL-nya select i.ename, i.ename, i.sal, i.grade, grade from emp alias i, cell grade alias s, where a.sal between s.losal and s.hisal, maka akan dihasilkan cell grade-nya sebagai berikut. Selanjutnya, outer join. Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Misal, pada hasil query Departemen Operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Nih, perhatikan. Di sini Departemen Operation tidak ditampilkan karena tidak memenuhi kondisi join yang disebutkan. Kita tuliskan SQL-nya. Select i.ename, i.depno, d.dname from emp alias i, dep alias d, where d. Maksud saya e.depno sama dengan e.depno. Dihasilkan seperti ini setelah dieksekusi.
Jika terdapat baris yang tidak memenuhi kondisi join dan akan ditampilkan pada hasil query, maka digunakan outer join. Ingat. Selanjutnya, outer join dapat digunakan dengan menggunakan tanda plus. Di sini perhatikan tanda plus. Jika ditampilkan kolom pada tabel departemen yang tidak bersesuaian dengan semua kolom yang ada pada tabel IMP, digunakan query dengan outer join sebagai berikut. Perhatikan SQL-nya, select i.ename, i.depno, d.name from IMP alias i dep alias d, where i.depno tanda kurung plus sama dengan d.depno. Maka hasilnya seperti ini. Ada tulisan operationnya. Baiklah, kali ini kita coba latihan soalnya. Yang pertama, buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan nama departemen dari semua pegawai. Kita ketikkan select ename, d depno, dname from IMP. Kita beri nama alias E dan dep kita beri nama alias D, where i.depno sama dengan d.depno. Kita eksekusi hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Langsung ke soal nomor 2, buat daftar yang unik dari semua pekerjaan pada departemen 30, tampilkan pula lokasi dari departemen 30 pada output. Tulis SQL-nya. Kita hapus dulu. Ketikkan select job log from IMP, dep where IMP titik depno sama dengan dep titik depno, and dep titik depno sama dengan 30. Titik koma, kita eksekusi. Terdapat kesalahan, ini seharusnya job ya. Eksekusi lagi. Maka hasilnya seperti ini. Kita hapus. Selanjutnya soal nomor 3. Tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan lokasi dari semua pegawai yang memiliki komisi. Komisinya tidak sama dengan 0. Kita ketikkan select ename, dname, log from IMP, dep where IMP dot depno sama dengan dep dot depno, and com sama dengan maksud saya is not null, artinya komisi tidak berisi sama dengan 0. Kita eksekusi, maka temukan hasilnya seperti ini. Kita hapus. Kembali ke soal selanjutnya, soal nomor 4, tampilkan nama pegawai
dan nama departemen untuk semua pegawai yang memiliki huruf A pada namanya. Kita ketikkan select name, di name from emp, di dep where emp dot depno sama dengan dep titik depno and ename like 100% A 100%. Jangan lupa gunakan titik tunggal, tanda petik tunggal. Eksekusi. No row selected. Berarti tidak ada nama yang ada huruf A-nya. Kita clear. Soal nomor 5, buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, nomor departemen, dan nama departemen untuk semua pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Kita ketikkan select ename, job, dep titik depno, dname from emp, dep where emp.depno sama dengan dep.depno and log sama dengan tanda petik tunggal Dallas. Kita eksekusi, maka hasilnya adalah seperti ini. Jika kita beri lokasi di sini, maka akan terlihat bahwa semuanya memang berlokasi di Dallas. Kita hapus. Selanjutnya, soal nomor 6. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor pegawai, nama manajer dan nomor pegawai dari manajer. Ketikkan select i.mno, i.ename, kita beri nama pegawai, m.impno, m.ename, kita beri nama manager from emp emp m where mgr sama dengan m.mno. Order by i.empno. Koma, kita eksekusi. Akan ditemukan hasilnya seperti ini. Soal selanjutnya, modifikasi
query pada nomor 6, buat outer join untuk menampilkan pula data pegawai yang tidak mempunyai manajer. Kita buka history kita tadi, kita klik, kita modifikasi sesuai permintaan pesoal. Di sini kita hanya perlu menambahkan tanda plus. Maka hasilnya akan seperti ini. King tidak memiliki manajer. Selanjutnya, soal ke-8, buat query yang menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan semua employee yang bekerja pada departemen yang sama dengan employee. Samakan judul kolom seperti yang ada pada hasil berikut. Perhatikan baik-baik, departemen, pegawai, kolega. Mari kita coba di SQL. Select e.depno, e.ename. Kita beri nama pegawai. Departemen. In m.m0, m.ename. Kita beri nama manager. From emp and where e.depno sama dengan m.depno and e.ename tidak sama dengan, maaf, kita ini beri nama kolega bukan manajer. Tidak sama dengan m.ename order by e.depno m.ename. Kita lihat hasilnya. Hasilnya akan seperti ini. King, kolega, Clark. Kita clear. Soal 9, tampilkan struktur dari tabel sel grade. Buat query yang menampilkan nama pegawai dan pekerjaan, nama departemen, gaji, dan grade untuk semua pegawai. Tekan select ename job, diname, cell, grade. From emp tab cell grade dengan alias S, where
E titik dep 0 sama dengan D titik dep 0 and E dot cell between S dot Local and S dot Hazel, koma kita eksekusi, maka hasilnya seperti ini. Clear. Terus soal ke-10, buat query untuk menampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari pegawai yang tanggal bekerjanya setelah pegawai bernama Blake. Maka kita ketikkan select i.ename, i.hairdate from emp i, empm where i.hairdate lebih besar dari m.hairdate and m.ename sama dengan Blake. Koma, eksekusi, ke hasilnya muncul seperti ini. Selanjutnya soal 11, tampilkan semua nama pegawai dan tanggal kerjanya serta nama manajer dan tanggal kerjanya di mana tanggal mulai kerja pegawai lebih dulu daripada tanggal mulai kerja manajernya. Ketikkan select i.ename, kita beri nama pegawai, koma i.hairdate, koma m.ename, kita beri nama manager, koma m.hairdate from emp i, empm where e.mgr sama dengan m.imp0 and e.hairdate lebih kecil dari m.hairdate. Order by e.hairdate. Kita eksekusi, maka hasilnya adalah seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.